hafalan ibu kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita angkat lagu pujian, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang kau di dalamku, tak usah ku cemas kau penghiburku. Saat ku lemah kau kuatku, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, adik-adik yang di rumah, ketika kau berdoa ya, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu untuk hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan. Kami akan mengadakan ibadah sekolah minggu. Engkau memberkati kami, guru-guru sekolah minggu kami. Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Semuanya masih bersuka cita. Amin. Ayo kita bangkit berdiri. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian hari ini, ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita.
Roh Kudus. Yuk kita angkat lagu pujian kita, Kasih Sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Aku menghidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Aku menghidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Adik-adik, kita ganti sekali lagi pujian kita ya. Kita angkat lagu pujian kita, Stop Ku Mau Katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, sirami hatiku, sucikan daku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, sirami hatiku, sucikan daku terus. Stop. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujian kita, Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Yuk adik-adik, kita lipat tangan kita. Kita mau berdoa untuk mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan cerita Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat dan juga
lawat setiap hati kami. Tuhan berkati guru sekolah minggu yang akan menyampaikan cerita kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang kudus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Kakak berharap kalian semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat, amin. Hari ini kita akan masuk ke dalam khotbah kita. Kakak akan bercerita tentang firman Tuhan, yaitu kenaikan Tuhan Yesus serta pencurahan Roh Kudus. Adik-adik yang disayangi Tuhan, masih ingat kan beberapa waktu lalu kita memperingati hari kematian Yesus Kristus. Yesus sungguh baik bagi kita semua, sehingga ia rela berkorban mati di kayu salib demi menghapus setiap dosa-dosa kita, dosa kakak, dosa adik-adik, dosa mama papa, bahkan semua dosa umat-umat manusia. Seperti gambar yang pertama, adik-adik yang ada di rumah boleh melihat gambar yang pertama ini. Ini adalah menceritakan tentang kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dan gambar yang kedua menceritakan tentang kebesaran dan kehebatan Tuhan. Apa itu adik-adik? Dengan kebesaran dan kehebatan Tuhan, ia bangkit dan hidup kembali untuk selama-lamanya. Dalam arti, terbukti di saat murid-muridnya datang ke kubur dan melihat kubur itu kosong. Nah, pada gambar yang ketiga, setelah ia bangkit dari kematian, ia pergi menemui murid-muridnya dan menunjukkan bahwa ia hidup kembali untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik, berarti Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang hidup. Pasti adik-adik bertanya, katanya Tuhan Yesus hidup kembali, tapi kenapa sekarang kita tidak bisa melihat Yesus? Nah, adik-adik, tugas Tuhan Yesus di bumi ini sudah selesai. Maka dari itu, Tuhan Yesus harus naik ke surga menemui Bapa yang ada di surga. Namun, ia berjanji kepada semua umat manusia, terlebih kepada anak-anak Tuhan, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, dia akan memberikan dan mencurahkan Roh Kudus untuk selalu menolong dan menuntun setiap kehidupan kita. Asalkan kita semua anak-anak Tuhan selalu mau taat dan setia sama Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Adik-adik pasti mau tahu kan bagaimana sih Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita untuk menolong kita, seperti yang terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-42. Nanti adik-adik yang ada di rumah boleh baca ya. Demikianlah Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus untuk setiap murid-murid dan orang-orang yang percaya kepadanya. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya, terdengar seperti tiupan angin kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang-orang yang ada di ruangan itu. Ternyata, Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang berbeda-beda. Itulah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya sangat senang. Roh Tuhan yang datang untuk hidup bersama-sama dengan mereka dan akan menolong mereka. Dan pada malam ketika Roh Tuhan turun atas murid-murid Yesus,
ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang dan melihat suara ribut apa itu, kata mereka. Lalu mereka menemukan murid-murid Yesus yang sedang menceritakan tentang perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut loh adik-adik, karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Lalu mereka bertanya, "Wah, apa artinya ini?" tanya mereka. Namun mereka bisa berbuat seperti itu karena Roh Kudus yang membantu semuanya. Karena Roh Kudus akan membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan. Seperti kita saat ini, kita boleh ada saat ini, kita boleh melakukan apapun yang sesuai dengan firman Tuhan, itu semua karena bimbingan dan tuntunan daripada Roh Kudus. Nah, adik-adik, jadi sekarang sudah mengerti kan, walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus yang hidup kembali, namun kita bisa merasakannya lewat Roh Kudus yang dicurahkan Tuhan kepada kita. Roh Kuduslah yang akan menemani kita selalu, yang akan menolong kita untuk apapun yang kita lakukan di dunia ini. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Kiranya semua adik-adik yang ada di rumah mengerti dan memahami arti dari firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Juga saatnya kita akan mengakhiri sekolah minggu kita akan lakukan pujian kita, ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Mari kita satukan hati kita mewakili dari sekolah kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas selawatan-Mu mulai dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan minggu depan kami dapat kembali beribadah. Tuhan Yesus, Engkau berkati guru yang telah mengajar kami, dan Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Jaga dan lindungi mereka, dan Tuhan sertai dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami tutup ibadah sekolah minggu kami dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang kudus. Haleluya, haleluya, amin. Salam Pantekosta 3 kali.